Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Sekarang kita akan membahas salah satu cabang ilmu, yaitu de- cabang dari ilmu alat. Ilmu alat. Sebagaimana diketahui, ilmu alat adalah ilmu untuk eh, membangun. Ya, ilmu alat adalah ilmu tentang cara membangun sebuah pengetahuan. Ya. Jadi ilmu yang digunakan untuk membangun sebuah pengetahuan, ya. Nah, ada dua ilmu alat. Jika yang ingin dibangun objek teoretiknya adalah verbalitas atau berupa premis-premis verbal, maka ilmunya disebut logika. Nah, atau ilmu al-mantiq, ya, ilmu mantiq. Adapun ketika objek teoretiknya berupa angka-angka, maka disebut dengan matematika. Jadi dua ini adalah dua alat untuk membangun pengetahuan. Contohnya psikologi. Ya, psikologi menggunakan berbagai desain-desain eksperimen misalnya. Nah, desain yang kita tetapkan itu adalah premis-premis, ya. Yang premis-premis itu adalah logika. Jika A maka B, jika C maka D, logika. Adapun pengukurannya adalah matematika. Jadi selalu kita ketika mengembangkan sebuah pengetahuan menggunakan dua alat ini. Ya, menggunakan dua alat ini. Entah logika atau entah matematika. Contoh lain, penelitian psikologi yang kualitatif. Ya, ada ada daftar apa namanya? Daftar wawancara itu. Verbatim, ya, verbatim. Verbatim dibikin tema, ya. Tema-tema yang bermiripan dikumpulkan. Nah, itu sudah masuk dalam kategorisasi. Nah, kategorisasi itu ada di dalam logika. Ya, di dalam ilmu logika. Mengkategorikan A, B, dan C menjadi satu kategori, D, E, dan F menjadi satu kategori, itu sudah ilmu logika. Mencari kemiripan antara A, B, C, dan D dalam logika disebut analogi. Ya. Mencari kemiripan antara D, E, F, G adalah analogi. Mencari kemiripan di antara dua hal yang partikular disebut dengan analogi. Nah, itu menggunakan alat logika. Hanya saja memang ketika nulis skripsi atau tesis itu tidak perlu disebutkan karena sudah turun menjadi sebuah metode, ya, sebuah metode khusus. Tapi secara filosofis pastilah sebuah pengetahuan dikembangkan oleh alat yang dinamakan dua hal, logika dan matematika. Matematika itu memiliki banyak dimensi, ya. Ketika dimensi matematika itu adalah simbol, maka disebut dengan aritmatik. Simbol, rumus-rumus tanpa ada objek, ya, tanpa ada objek maka disebut aritmatik. Ya. Seperti Anda bikin algoritma, tidak ada objeknya, hanya memang angka-angka saja. Semuanya hipotetik. Tidak memuat sebuah objek. Namun ketika angka-angka tersebut memuat sebuah objek ruang, ya, angka-angkanya memuat objek ruang, maka disebut geometri.
Nah, ilmu tanah, ilmu apa ya, ilmu transportasi misalnya, ilmu bangunan segala macam, ya lebih menggunakan geometri. Ilmu pengukuran psikologi, ya, yang abstrak ya, pengukuran mental, psikologis, ya menggunakan aritmatik. Seperti itu. Ada ilmu matematika yang objeknya adalah berupa suara. Ya. Ketika objeknya berupa suara, maka disebut dengan musik. Ya, jadi musik adalah suara yang muncul secara matematis. Itu musik. Makanya alat musik matematis. Ada angka-angkanya. Notasi musik juga matematis. Ingin menghasilkan musik yang harmonis juga harus matematis. Bahkan bacaan lantunan apapun ya, termasuk mungkin lantunan Quran, itu kalau dihitung matematis. Ada nada-nada yang sudah diatur, tidak melebihi frekuensi yang telah diatur dia gitu. Sekalipun tuh insting ya, insting seorang pembaca misalkan, baca Quran, ketika dia bisa mengatur pola lantunannya, itu sudah matematis. Sekalipun dia tidak tahu di frekuensi berapa dia bersuara. Yaitu kecerdasan musikal yang tertanam di dalam kemampuan manusia. Salah satunya adalah itu. Ketika dia bersuara, dia bisa mengendalikan suaranya, bisa mematematiskan suara yang keluar, dan dalam serangkaian lantunan itu satu sama lain harmonis, tidak berganti-ganti nadanya, konsisten, namun ada variasi-variasi yang sifatnya matematis dan berpola. Nah, seperti itu. Jadi itu matematika dalam dimensi musik. Nah, dengan demikian ilmu alat dalam filsafat adalah ilmu yang digunakan untuk membangun sebuah pengetahuan, dan semua ilmu dibangun dengan alat ini, alat logika dan alat matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.